Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semangat ya. Kali ini kita bertemu kembali. Nah, kita akan belajar tentang menghargai perbedaan anak-anak. Nah, menghargai perbedaan itu bisa kita temukan di materi pembelajaran subtema 2 kelas 3, tepatnya di muatan pelajaran PPKN anak-anak. Jadi nanti anak-anak setelah pelajaran ini selesai, anak-anak diharapkan bisa menghargai perbedaan satu sama lain. Nah, perbedaan itu seperti apa? Yuk kita lihat pelajaran yang kemarin dulu. Kemarin kita belajar tentang berbagai jenis makanan anak-anak. Ada makanan yang mengandung karbohidrat, ini seperti gandum, kentang, kemudian ada protein seperti tahu, sayur-sayuran. Nah, selanjutnya anak-anak, kita juga belajar tentang ternyata di kentang, kemudian di sayur-sayuran itu ada yang namanya karbohidrat, protein, vitamin, dan lain sebagainya. Nah, masih ingat ya itu ya? Kalau lupa, kalian bisa lihat video Pak Guru yang kemarin. Nah, kemarin Pak Guru katakan lagi, kita sudah belajar tentang berbagai jenis makanan. Pasti kalian memiliki makanan kesukaan. Ada yang suka dengan makan ikan, baik digoreng atau dibakar. Mungkin ada juga yang sukanya susu, atau mungkin ada yang gemar makan roti. Wah, rotinya dibakar. Atau ada juga yang gemar makan sayur-sayuran. Nah, ternyata setiap orang memiliki kesukaan makanan yang berbeda-beda. Nah, seperti kita lihat di sini. Di sini ada Siti. Itu Siti suka makan bayam, sedangkan Dayu itu lebih suka makan wortel. Nah, kedua makanan ini sehat anak-anak. Mereka saling menghargai kesukaannya masing-masing. Jadi Siti dan Dayu ini tidak pernah saling mengejek satu sama lain terkait dengan selera makannya. Karena apa? Karena mereka saling menghargai perbedaan akan makanan kesukaannya masing-masing. Ada juga contoh di sini ada Lani. Lani itu suka makan ikan, sedangkan Udin suka makan daging. Ini tidak perlu dirisaukan anak-anak, karena kedua lauk ini baik ikan maupun daging adalah makanan yang sehat, sehingga mereka saling menghargai makanan kesukaannya masing-masing. Kalian mesti ada yang sukanya ikan, ada yang lebih suka dengan daging. Itu tidak perlu dirisaukan anak-anak semua. Ya, selanjutnya di sini ada Edo. Wah, Edo itu karbohidratnya suka berasal makan dari kentang anak-anak. Ini lihatnya, dia makan kentang. Kalau Benny, ini Benny itu sukanya makan roti. Nah, ini juga tidak perlu diributkan bahwa kalian tidak perlu memaksakan Edo itu harus suka makan roti atau Benny itu harus suka makan roti. Kenapa? Karena kedua makanan itu adalah makanan sehat, sama-sama mengandung karbohidrat. Sehingga kita harus saling menghargai makanan kesukaan kita masing-masing. Begitu pula anak-anak, selain makanan, ternyata manusia itu memiliki perbedaan. Ini contohnya di sini kalau dilihat dari jenis pekerjaannya, ada yang menjadi seorang chef atau koki. Sedangkan di sini ada juga ini ibu-ibu yang bekerja di kantor. Kemudian ada bapak-bapak yang bekerja sebagai dokter. Ada juga ini mbak-mbak yang masih belum bekerja alias masih menjadi mahasiswa. Ada juga yang menjadi pilot anak-anak. Nah, ini ada yang jadi perawat di
rumah sakit, ada juga bapak-bapak yang menjadi investor. Nah, ini ya juga termasuk perbedaan. Belum lagi kalau kita lihat anak-anak, di sini ada perbedaan warna kulit, ada yang putih, ada yang hitam, ada yang putih kekuningan atau sawo matang. Nah, ini semuanya adalah bentuk perbedaan. Belum dilihat dari segi rambut, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, ada yang bergelombang. Ini semuanya adalah perbedaan, anak-anak. Nah, perbedaan itu membuat kita harus saling menghargai. Mengapa kita harus saling menghargai satu sama lain? Ya, agar tercipta hubungan masyarakat yang harmonis. Yang kedua, itu adanya sikap saling menghargai. Jadi kalau manusia itu harus bisa saling menghargai satu sama lain sehingga bisa saling menjalin hubungan yang baik. Kemudian setelah kita bisa menghargai perbedaan, kita bisa meminimalisir pertengkaran, anak-anak. Bahkan yang terakhir, kita bisa saling kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Jadi kalau kalian hidup sebagai manusia, kalian harus saling menghargai. Harapannya agar nanti bisa saling bekerja sama satu sama lain mencapai tujuan bersama. Nah, sekarang anak-anak coba tulis di buku tulismu, sebutkan 5 manfaat ketika kita bisa saling menghargai perbedaan. Kalau bisa menuliskan 5, kemudian minta kepada kedua orang tuamu untuk memfoto hasil pekerjaanmu yang sudah kamu tulis di buku tulismu, difoto kemudian dimasukkan ke Microsoft Teams, anak-anak. Ya, itu anak-anak pelajaran kita kali ini. Pesan utamanya adalah kita harus bisa saling menghargai dari apa yang menjadi perbedaan di setiap manusia, baik itu perbedaan selera makan atau perbedaan warna kulit, bahkan sampai ke perbedaan pekerjaan. Itu saja dari Pak Guru. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.